Oke, silahkan. Untuk langkah berikutnya adalah percakapan kedua, kasusnya guru melakukan coaching pada rekan guru. Coach yaitu guru, saya sebagai Ibu Nur Hikmah, dan coaching yaitu guru Ibu Justin, rekan saya yang memerankan Kuace. Prolog, rekan saya Bu Justin sebagai wali kelas 7, beliau memiliki beberapa murid yang sepertinya sulit untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Hal ini mempengaruhi dinamika kelas dan menciptakan ketegangan. Jadi untuk permulaan dialognya saya persilakan kepada Bu Justin. Assalamualaikum Ibu Hikmah. Hai, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Justin. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri hari ini? Kabarnya baik sih. Alhamdulillah sakitnya udah sembuh. Tapi suasana hati saya agak gundah gulana sebenarnya. Saya ingin berbicara dengan Ibu Hikmah tentang situasi kelas saya. Saya kayaknya perlu teman deh. Kayaknya perlu merasa butuh saran dan pendapat dari Ibu Hikmah. Silahkan duduk dulu Bu Justin. Kita ngobrolnya santai Tinggi. aja dan rileks sambil minum Ya. dan makan kue yang saya beli tadi pagi Bu. Oh, terima Silahkan. kasih Bu Hikmah. Saya makan kue dulu. Terima kasih Bu. Ya. Ibu Justin, Iya. saya juga lagi santai dan tugas saya juga sudah selesai. Ibu bisa menceritakan apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Jangan sungkan, silakan Bu. Boleh sekarang ya. Oke, saya santai Tinggi. dulu nih ngambil air minum ini. Minum dulu Sebenarnya Bu. ini Bu Hikmah, ya, saya ini sebenarnya agak bete sih, agak bingung, ada gundah gulana. Tahun ini saya merasa tertantang sekali dengan kelas saya sekarang. Saya kan wali kelas 7A nih, memiliki Tinggi. murid-murid yang beragam karakternya. Subhanallah. Pokoknya mereka banyak cara belajarnya itu kebanyakan tuh kinestetik. Cara belajarnya kinestetik, kemudian suka pembuat masalah dari diagnosanya itu. Jadi kalau di dalam kelas itu pasti heboh, pasti Tinggi. rame, pasti sangat berinteraktif sekali pokoknya mereka di dalam kelas deh. Jadi saya memiliki beberapa murid yang sulit sekali untuk saling menghargai dan menghormati. Jadi mereka itu kesannya bercanda, tetapi padahal itu tidak menghargai dan menghormati teman. Dan itulah kadang-kadang sangat mempengaruhi dinamika dan menciptakan ketegangan Bu di dalam kelas oleh sikap-sikap mereka, Bu Hikmah. Tinggi. Ya betul juga ya Bu, kalau lebih dominan kinestetik tuh kayak kelas itu jadi lapangan sepak bola sepertinya ya. Iya, jadi Harus ada terlalu rame, barang atau ada sesuatu yang tegang. mereka ulah, perbuat gitu ya. Nah, ketegangan itu yang seperti apa sih Bu Justin? Mereka biasanya Ketegangannya melakukan bagaimana ya? apa? Kayak gini. Ketegangannya kayak gini Bu, mereka itu bercanda. Jadi kayak misalnya belajar nih, bercanda karena akan dibebaskan nih cara belajarnya karena kita materinya di RPP diferensiasi. Jadi kadang-kadang beberapa anak itu yang interaktif sekali, mukul-mukul meja, ada juga kadang mukul-mukul tangan atau mukul tangan atau bahu temannya. Nah, ada juga yang nanti ngejek temannya, ada juga saat pelajaran maju ke depan disorakin. Nah, ada juga masih banyak lagi tingkah laku mereka yang aneh-aneh yang tidak menurut saya dan menurut guru lain yang bicara sama saya itu tuh adalah tidak menghargai dan tidak menghormati teman satu kelas. Jadi kebanyakan jadi anak tuh ada 5 orang lah anak seperti itu. Jadi dominan banget, dominan kinestetiknya, dominan pembuat masalahnya, dominan banget. Jadi seperti itu Bu Hikmah, dan itu yang bikin saya bingung galau. Untuk orang-orangnya atau murid-muridnya, siapa saja Bu yang biasanya sering melakukan tindakan yang kurang menghargai atau menghormati teman-temannya di dalam kelas tersebut? Contoh kayak si
Hasan, Doni, kemudian si Hendra, ada dua cewek tuh si Caca Ajira itu tuh. Jadi masih banyak lagi yang saya sebutkan 5 tadi itu yang dominan luas setiap hari yang melakukan. Jadi dominan laki-laki sih. Jadi kebetulan juga emang di kelas itu dominan laki-laki yang melakukan tindakan seperti itu, Bu Hikmah. Kalau anak perempuan ada juga gak Bu? Kira-kira dari sosialisasi dan interaksi mereka itu yang kurang menghargai atau tidak menghormati temannya? Kalau perempuan sih Bu Hikmah rata-rata sama aja sih. Anak perempuannya juga ada yang tidak menghargai dan menghormati temannya. Yang saya sebutkan tadi kayak si Putri sama Azira itu. Jadi mereka itu tatapannya itu walaupun gak ada bicara, tatapannya itu kadang melecehkan menurut saya itu. Seperti itu Bu Hikmah. Inggih Bu. Ini Ibu sudah berapa lama ya jadi wali kelas mereka? Sudah berapa bulan Udah atau? 2 bulan Bu, udah 2 bulan tuh, sudah 2 bulan lah jalannya. Iya, udah UTS kan ini, udah tengah semester kan, jadi sudah penilaian tengah semester, jadi kurang lebih 2-3 bulan lah. Oke. Untuk di dalam kelas itu apakah mereka bertemannya itu berkelompok atau sudah saling menghargai di dalam satu kelas itu, memang satu kelas itu harus solid gitu Bu? Eh, Sebenarnya saya lihat sih kalau di kelas itu mereka itu ya kadang-kadang solid, kadang-kadang solid banget, tapi kadang-kadang labil banget. Jadi sebenarnya itu saya sudah mencoba mendekati mereka satu persatu, Bu Hikmah, mendengarkan itu mendekati mereka satu persatu, mendengarkan keluhan mereka, tetapi sepertinya sulit untuk menciptakan kesepakatan bersama. Seperti itu Bu Hikmah. Enggih, berarti itu memang menjadi tantangan banget ya buat Ibu, karena apalagi kan mereka masih kelas 7 ya Bu. Betul sekali Bu. Apa yang sudah Ibu coba sejauh ini untuk solusi tersebut? Untuk rencana saya sebenarnya sih Bu sudah melakukan keyakinan kelas nih bersama-sama, tetapi mungkin belum menerangkan atau menegaskan keyakinan kelas. Jadi intinya kayak kemarin itu tuh kayaknya kesepakatan kelas saja yang saya buat. Habis itu anak-anak nyepakati, bukan keyakinan kelas. Sekarang kan kita nih bikin itu. Jadi sudah bikin coba sih mau benar-benar maunya itu lebih sedikit emang ditegaskan momennya itu, maunya itu satu waktu kayak gitu. Nah, jadi bikin satu kelas benar-benar harus dijalankan demi kenyamanan, keamanan di dalam kelas. Jadi saya nih rencananya ke depan mau mencoba menekankan lagi bahwa penting untuk menjalankan keyakinan kelas ini kepada murid-murid saya. Menurut saya sih, saya juga akan melakukan dari awal pembelajaran itu agar melakukan awal mulanya suasana hati mereka itu menyampaikan pengalaman. Jadi circle time. Jadi maunya itu, nah, jadi pagi mereka circle time, perasaan apa sih yang mereka rasakan hari ini, nanti pulang jadi circle time lagi, apa sih yang mereka tidak suka, apa sih yang teman lakukan, rencananya sih mau seperti itu Bu Hikmah, supaya bisa merekatkan lah mereka di kelas, solid lah. Iya, betul sekali ya Bu. Harus kita coba. Memang bisa menjadi situasi yang kompleks, mungkin perlu pendekatan yang lebih menyeluruh. Apa pendapat Ibu tentang mengadakan sesi diskusi atau kegiatan kelompok yang mendorong kerjasama, Bu? Ya, ya itu Bu, menurut yang Ibu Hikmah sampaikan tadi penting. Jadi emang betul kata Ibu, ada sesi mereka tuh kelompok. Jadi itu ide baik Bu. Saya pikir melibatkan mereka dalam sesi-sesi tersebut membantu mereka membangun hubungan yang lebih baik di antara mereka, Bu Hikmah. Menurut saya sih bagus tuh ide Ibu Hikmah. Bagus Bu. Selain itu, apakah Ibu sudah mencoba mengidentifikasi nilai-nilai bersama atau aturan kelas bersama-sama dengan murid-murid Ibu? Belum Bu, belum sebenarnya, belum Bu. Sebenarnya belum. Jadi bagaimana sih Bu cara terbaik untuk melibatkan mereka dalam pembuatan aturan atau nilai-nilai bersama dan betul-betul melakukan keyakinan kelas dalam
aktivitas mereka di kelas maupun di lingkungan sekolah. Serta saya mau nih Bu, mereka itu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana menurut Bu Hikmah? Saya pikir Ibu bisa mengadakan sesi brainstorm untuk Mm-mm, membahas nilai-nilai atau aturan-aturan yang ingin mereka terapkan. Ini mm-mm, memberikan mereka rasa memiliki dan iya, tanggung jawab terhadap lingkungan belajar mereka seperti di kelas mm-mm, maupun di luar kelas. Ibu juga bisa mm-mm, menerapkan lebih sering murid-murid kerja kelompok, Bu. Kerja kelompok mm-mm, itu kan tidak hanya mengajarkan tentang kerjasama untuk menyelesaikan tugas, tetapi mm-mm, juga membantu untuk banyak kebiasaan baik lainnya. Salah iya, satunya murid-murid bisa belajar tidak egois, mm-mm, betul melatih betul, mendengarkan pendapat temannya, terjalin betul, komunikasi yang baik, dan mm-mm, meningkatkan kerjasama, saling oke, menghormati dan menghargai sesama temannya. Dengan mm-mm, lebih mm-mm. sering berinteraksi, mereka jadi lebih saling mengenal karakter atau sifat dari temannya. Jadi mereka harus bisa memahami karakter Mm-mm. dirinya dan karakter temannya, Bu. Oh, terdengar bagus ide Bu Hikmah. Saya akan coba tuh. Kayaknya kalau saya lakukan yang dikatakan Ibu Hikmah tadi, kayaknya semua semua kebiasaan mereka berelasi, menghargai teman, pendapat orang lain, komunikasi mereka, cara mereka mendengarkan, kayaknya mungkin akan tumbuh. Oke, saya akan coba itu Bu Hikmah. Terima kasih banyak Bu Hikmah atas ide-idenya dan mendengarkan cerita saya. Sama-sama Ibu Justin, semoga ide-ide tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan Mm-mm. kondusif. Amin. Jika ada yang perlu Amin. dibahas lagi, saya selalu terbuka. Jadi bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya saat ini sangat lega. Sekali lagi terima kasih Bu Hikmah atas waktunya sharing dengan saya. Sekarang saya lebih tenang, lebih lega. Akhirnya solusi dari permasalahan yang saya di kelas ini agak ada ide pemecahan, ada solusinya. Jadi saya mau coba. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindu oleh murid-murid kita Bu Hikmah. Amin. Amin. Oke, sama-sama Bu Justin. Baiklah Bu Hikmah, saya permisi ke ruang guru dulu. Belum sarapan Bu Hikmah dari pagi gara-gara mikirin Hendra dan teman-temannya. Oke. Iya Bu Justin, silahkan. Terima Sekali. kasih. Ya, terima kasih Assalamualaikum. Bu Hikmu. Waalaikumsalam. Dah. Waalaikumsalam. Iya. Epilog. Josh meninggalkan tempat kos dengan hati yang lega dan bahagia, tergambar dari raut wajah yang lebih ceria. Coach juga merasa bahagia karena bisa membantu Coach menemukan solusi dengan memaksimalkan potensinya. Demikianlah praktek dari kelompok 3. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.